Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini Lose Fang Fang bersama Lose Winter. Nah, kami berdua mengucapkan Selamat Tahun Baru. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Lose, ya, nggak terasa loh ya. Betul. Sudah tahun baru loh. Sudah lewat. Nah, tahun ini tahun berapa Lose? 2000 berapa? 2022. Wah, 2022. Waduh, cepet banget ya, Oh ya, sebelum kita mulai ibadah, kita akan pujikan ya. Oke. Kita akan pujikan selamat pagi Bapak. Yes. Ya, kita mau bersyukur dan berterima kasih untuk selama tahun lalu dan hari ini pun kita harus berterima kasih. Betul. Ya. Anak, mari kita pujikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa, kita bersyukur, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh melewati tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus,
Kami mau beribadah kepada Engkau dengan sungguh hati. Pimpinlah ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mas Winter, Ya, 2021, 2020 itu kan sudah mulai pandemi, tapi Tuhan Yesus itu baik loh, masih baik loh. kadang. Loh kok kadang sih loh, Lah, aku nggak ke Baik. sekolah loh, hampir 2 tahun nggak ke sekolah, nggak ketemu temenku, mukanya kayak apa aku sudah lupa. Loh, tapi Tuhan Yesus baik loh, buktinya Tuhan Yesus masih menyertai loh, masih menyertai anak-anak. Ya iya sih, tapi aku nggak bisa les, aku nggak bisa ke mall, aku nggak bisa kemana-mana. Di rumah pagi siang malam 2 tahun. Nggak bisa berlibur juga ya, Nggak bisa, tapi Tuhan Yesus kan tetap baik. baik sih. Nah, buktinya Tapi aku pernah sakit loh, nggak apa-apa itu loh, buktinya loh, di sini Tuhan Yesus menyembuhkan kan, berarti Tuhan Yesus baik. Nah, Tuhan Yesus baik kan. Aku biasanya makan enak-enak loh, Tetap Tuhan Yesus yang menyediakan, Tuhan Yesus baik. Iya sih, aku masih bisa makan. Nah, Tuhan Yesus baik. Anak-anak, Tuhan Yesus itu baik. Anak-anak berdiri, kita pujikan lagu Tuhan Yesus baik. Ya, dengan Oke, semangat. Siap. Ayo anak-anak. Anak-anak berdiri, kita pujikan Tuhan Yesus baik dengan semangat ya. Anak-anak boleh bertepuk tangan, anak-anak boleh mengikuti geraknya Lause. Boleh semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lause, Ya, waktunya kita memberikan persembahan. oh ya, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Benar nggak sih? Betul. Kalau persembahan itu sebetulnya apa harus uang, Yes? Aku nggak punya uang, Yes. Oh enggak sih, enggak harus kita ke gereja memasukkan tuh enggak harus. Kita dapat scan QRIS di bawah ini. Atau kalau anak-anak belum bisa minta tolong papa mama, koko, cece, atau engkong ama juga bisa. Sekarang ini semuanya itu kalau bisa cashless ya.
Iya. Jadi pasti bisa online ya sih. Nah, tapi kalau persembahan itu kan tidak harus uang, persembahan pujian juga boleh. Boleh. Yang penting persembahkan hidup kita. Betul, begitu ya. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Anak-anak siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Ya, sebagai persembahan kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, mari kita doa persembahan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan dari kami ini untuk lebih memuliakan dan memerluas kerajaan-Mu. Pakai persembahan kami ini ya Bapa, untuk dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Thank you. Gracias. Gracias. Tante. Kamsahamnida. Aulia teh. Matur nuwun. Matur suksma. Matur suksma. Matur sakalangkong. Terima kasih. Happy New Year! Lause ucapkan buat adik-adik semua di rumah beserta keluarga, selamat tahun baru 2022, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Lause senang sekali. Lause bersyukur, Lause dapat bertemu dengan adik-adik lagi di ibadah online di tahun yang baru ini. Meskipun kita masih di rumah masing-masing. Nah, Lause mau tanya, tadi pagi siapa yang sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan? Yo, siapa? Adik-adik tidak ada yang lupa bersyukur kepada Tuhan kan? Yes. Yeay, bagus, semuanya ingat bersyukur kepada Tuhan. Tapi di Alkitab ada orang-orang yang lupa bersyukur kepada Tuhan. Siapa ya? Mau dengar ceritanya? Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Yes. Hari ini
Firman Tuhan diambil di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Sudah siap Alkitabnya? Yes! Yuk kita dengarkan ceritanya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami semua dapat memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami, berikan kepada kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau taat dan melakukan firman Tuhan. Tolong juga Losu Yung Yung yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sedang apa mereka? Sepertinya sedang menanti-nantikan seseorang. Siapa ya yang mereka nantikan? Aduh, kenapa kulit mereka ada bercak-bercak putih, merah-merah, dan luka-luka? Ada adik tahu mereka kenapa? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Mereka sakit kusta. Sakit kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Itu membuat jari-jari mereka menjadi kaku dan tidak dapat diluruskan. Kalau penyakit ini semakin parah, maka jari-jari bahkan hidung mereka bisa copot atau lepas. Aduh, serem ya. Dan penyakit ini menular. Pada saat itu, penyakit kusta belum ada obatnya. Kalau sekarang obatnya sudah ditemukan dan penyakit ini bisa disembuhkan. Pada saat itu, orang-orang yang menderita penyakit kusta disebut orang kusta. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka dan tinggal di luar kota, supaya tidak menulari orang lain. Kalau sekarang seperti orang yang terinfeksi virus corona, yang harus diisolasi, tidak boleh bertemu dengan orang lain sampai mereka sembuh. Adik-adik, supaya tidak ada orang yang mendekati 10 orang kusta itu, mereka harus memakai pakaian compang-camping dan berteriak najis, najis kalau ada orang yang mendekati mereka. Kasihan mereka ya, hidup mereka sangat menyedihkan. Pasti mereka sangat sedih dan kesepian karena jauh dari keluarga mereka. Hidup mereka sudah tidak ada harapan lagi. Sampai suatu hari mereka mendengar ada seorang yang bernama Yesus dapat melakukan mukjizat dan menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit kusta. Hore! Mereka sangat senang sekali. Untuk pertama kalinya mereka memiliki sedikit harapan. Siapa tahu Tuhan Yesus akan datang melewati daerah mereka dan benar-benar menyembuhkan mereka. Jadi setiap hari 10 orang kusta ini terus-menerus menanti-nantikan Tuhan Yesus lewat. Mereka memperhatikan jalan kalau Tuhan Yesus lewat. Suatu hari hal ini benar-benar terjadi
mereka melihat sekelompok orang di kejauhan yang sedang berjalan menuju daerah mereka. Apakah di sana ada Tuhan Yesus ya? Tapi bagaimana caranya mereka dapat meminta tolong kepada Tuhan Yesus? Mereka kan tidak boleh dekat-dekat Tuhan Yesus. Tiba-tiba, apa yang mereka lakukan? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ketika Tuhan Yesus melihat 10 orang kusta itu, Tuhan Yesus memandang mereka dengan penuh kasih. Tuhan Yesus tahu keberadaan mereka, karena Tuhan Yesus Maha Tahu. Tuhan Yesus sengaja melewati daerah mereka untuk menolong mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, kalau sekarang pendeta." Ke-10 orang kusta itu langsung taat tanpa bertanya-tanya lagi. Kok Tuhan Yesus tidak mendoakan dan menyamah kulit mereka? Atau kita kan sakit kusta, mana boleh ketemu imam? Tetapi mereka percaya, mereka taat dan melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan untuk menemui imam-imam. Di tengah perjalanan, 10 orang kusta itu disembuhkan. Bercak putih, merah, dan luka-luka di tubuh mereka hilang. Mereka sembuh dengan sempurna. Kulit mereka bersih, kembali sehat seperti kulit bayi. Ini benar-benar luar biasa. Ini mukjizat. Hore, mereka sangat bersukacita menerima mukjizat dari Tuhan dan dapat pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga mereka lagi. Tetapi dari ke-10 orang itu ada 1 orang yang tidak pulang. Dia kembali menemui Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara yang keras. Lalu dia tersungkur berlutut di depan kaki Tuhan Yesus. Dia mengucapkan terima kasih. Dia adalah orang Samaria. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Tetapi mengapa hanya 1 orang saja yang kembali untuk memuliakan Allah?" Lalu Tuhan berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, Dia juga menyembuhkan jiwanya. Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan memberikan kepadanya hidup yang kekal. Adik-adik, kita juga sering seperti ke-9 orang kusta itu, lupa bersyukur kepada Tuhan. Waktu sakit, ingat berdoa kepada Tuhan. Setelah sembuh, lupa bersyukur kepada Tuhan. Waktu dalam kesulitan, mengerjakan tugas-tugas dan PR di sekolah, ingat berdoa kepada Tuhan. Tetapi setelah hasilnya baik, nilainya bagus, lupa bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, apakah adik tahu siapa ke-9 orang kusta itu? Ya, mereka adalah orang Yahudi, umat pilihan Allah. Orang-orang yang menerima janji Allah, mengirim juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak orang-orang Yahudi tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus. Tetapi bersyukur, Tuhan bukan hanya memilih dan mengasihi orang-orang Yahudi. Tuhan juga memilih dan mengasihi orang Samaria. Juga Tuhan memilih dan mengasihi adik-adik, mama papa, keluarga adik-adik, juga Lause. Bahkan Allah mengasihi semua bangsa dan suku bangsa yang ada di dunia ini. Tadi adik-adik sudah menyaksikan teman-teman kalian yang mengucapkan terima kasih dalam berbagai bahasa.
itu hanya sebagian kecil. Masih banyak lagi bangsa dan suku bangsa yang Allah kasihi. Adik-adik dapat mengetahui kasih Allah yang besar di dalam Alkitab. Di Injil Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Tuhan mau datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Seperti satu orang Samaria itu, dia menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan dia, menyelamatkan jiwanya, dan dia kembali kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan hidup selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita di tahun yang lalu dan di tahun yang baru ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk mama, papa, keluarga yang Tuhan berikan, yang mengasihi kita. Bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan hidup memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan senang berdoa, senang membaca firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Dan senang menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Adik-adik, biarlah ini boleh menjadi tekad kita bersama, tekad adik-adik dan Lause. Di tahun ini kita boleh hidup selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau bersyukur karena Tuhan sudah memelihara dan mencukupkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mau Tuhan untuk selalu hidup mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, hari ini kami bersama-sama bertekad untuk hidup memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami mau senang berdoa, senang membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Juga senang menyaksikan kasih Tuhan supaya orang-orang sekeliling kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil di 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita hafalkan sama-sama ya. Yes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anak, untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause Yongyong,
kita akan pujikan Thank you Jesus. Thank you Jesus for loving me so. Thank you Jesus for helping me grow. Thank you Jesus that I can see. Thank you for all you done for me. Thank you, Jesus, for parents so dear. Thank you, Jesus, for sisters so near. Thank you, Jesus, for brothers that love. Thank you, God in heaven above. Thank you, Jesus, for mercies I pray. Thank you, teachers, you help us obey. Thank you, Jesus, for neighbors that say, let's make a better world as we love each day. Thank you for rainbows out in the sky. Thank you for clouds that stretch up high. Thank you for dreams of what I shall be. Thank you, Jesus, for loving me. Thank you, Jesus, for loving me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita akan segera berakhir. Tapi anak-anak ingat ya, mulai dari kelas TK sampai ke kelas 6 ada Zoom. Acaranya itu setelah ibadah sekolah minggu ini ya, Su ya. Linknya jangan khawatir, nanti akan di-share ke grup orang tua masing-masing. Jangan lupa loh ya, pokoknya setiap minggu ada Zoom ketemu dengan lause-lausenya setelah ibadah. Oke, sekali lagi Lause Fangfang dan Lause Winter mengucapkan Happy New Year 2022. Nah, memasuki 2022, percaya nggak kalau Allah itu menyertai kita? Percaya, yes dan amin. Yes dan amin ya. Kita percaya bahwa Allah yang mengasihi kita pasti menyertai kita memasuki 2022 dengan kasih setia yang lebih luar biasa. Amin. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.